Ya, baik teman-teman, di sini kita akan sedikit memberikan wawasan mengenai proses pembuahan anggur. Jadi untuk tanaman anggur sendiri di masa pembuahan generatif, persiapan pembuahan, untuk bisa berbuah dengan baik, dia harus dilakukan proses pruning. Pertama-tama yang harus kita siapkan dalam proses pembuahan anggur adalah pohon yang sudah berumur. Jadi kalau teman-teman beli pohon yang masih remaja, masih bibit, jangan terburu-buru untuk dibuahkan, karena efeknya nanti dia akan menghambat pertumbuhannya. Dia akan fokus ke buah. Jadi sebagian kalau dipaksa dibuahkan di usia dini, pertumbuhannya akan terhenti. Jadi cabangnya nggak berkembang. Dia akan berhenti untuk mengisi buah karena akarnya masih sedikit. Jadi sebelum teman-teman mau membuahkan anggur, pastikan yang pertama tanaman anggur Anda sudah cukup berumur, minimal 5-6 bulan. Yang kedua, teman-teman juga harus mengetahui bagian mana yang akan dipotong. Jadi kalau dari tanaman anggur sendiri di Indonesia ada beberapa penamaan atau istilah di tanaman anggur yang perlu diketahui. Jadi kalau tanaman anggur yang berdiri seperti ini kita sebut istilahnya primer. Dia batang abadi, tidak akan pernah dipotong. Selanjutnya yang kedua adalah biasanya dia rebah, bisa melingkar seperti ini untuk tabu lampot, atau kalau yang untuk di para-para dia tidur di atas, ini disebut sekunder, di mana nanti akan tumbuh cabang-cabang ketiga atau cabang tersier yang akan kita pangkas untuk pembuahan. Jadi cabang primer dan sekunder ini adalah cabang abadi, tidak akan pernah dipangkas untuk pembuahan. Biasanya dia hanya dipangkas ketika dia mau dibentuk ulang atau mungkin terkena hama, dia dipotong untuk menumbuhkan sekunder selanjutnya atau sekunder ulang karena terkena hama itu bisa. Kalau pembuahan dia akan selalu di cabang ketiga atau istilahnya tersier. Di tanaman anggur sendiri tidak bisa disamaratakan untuk proses pembuahannya karena ada beberapa jenis yang bisa berbuah di mata tunas kedua atau short spur. Di dua tunas ini ada yang minta dipotong untuk berbuah dengan baik di medium spur atau di ruas yang keempat sampai ke 6. Jadi ini tersier 1, 2, ini short spur. Kalau ini kebetulan jenis Angelica, dia tergolong medium spur. Jadi dia bisa berbuah dengan baik ketika dipotong di mata tunas keempat, 1, 2, 3, 4 sampai ke 8. Jadi berdasarkan riset teman-teman di komunitas itu untuk beberapa jenis seperti Angelica, Trans, Veles itu bisa dikategorikan di medium spur. Dia bisa buah optimal ketika dia dipotong di mata 4 sampai ke 8. Salah satunya kalau mayoritas orang di anggur, luas mana sih dari 48 itu yang dipotong gitu ya. Kita bisa melihat dari mata tunasnya. Kita cari tunas yang bulat seperti ini. Ini asal di 4 sampai 8 sesuai dengan jenisnya, maka kita dipotong di sini. Seperti ini. Nah, dipotong semuanya. Tersier karena ini tadi Angelica 4 sampai 8. Kita potongnya di ruas 4 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita cari ruas yang mata butnya bulat. Kita dipotong. Semuanya dipotong tanpa meninggalkan daun. Jadi bagi teman-teman nggak usah takut tanaman anggurnya mati. Asal tanaman itu sudah berumur, batangnya sudah kecoklatan seperti ini, syukur-syukur tersiernya sudah sebesar pensil, itu insya Allah akan bisa berbuah dengan baik.
Jadi sama nanti semua tersianya ini kita potong di 4-8 karena dia termasuk jenis yang medium spur. Nah, ini kita potong lagi di sini. Kemudian ini juga potong. Ini juga, ini sudah terlalu panjang. Ini kita potong saja. Dipotong, dibuahkannya di cabang yang kedua. Ini ya. Kan satu lagi ini tuh ya, dipotong. Sudah seketika sudah kita bisa buang cabang-cabangnya yang tersisa, daun-daun yang tersisa. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika setelah kita pangkas, jangan lupa kita memberikan fungisida dan insektisida ke seluruh bagian tanamannya untuk pencegahan agar nanti ketika dia tumbuh tidak terkena hama. Kalau kita hanya dibiarkan saja dia tumbuh, tapi ada kadang-kadang kalau ada bibit hamanya atau jamur, atau yang paling menakutkan adalah keriting. Jadi dia tumbuhnya ngeruntel. Akhirnya bunganya juga ikut ngeruntel. Yang selanjutnya, jika teman-teman menginginkan agar tumbuhnya setiap tunas ini tadi sampak, itu disarankan untuk memberikan perangsang tumbuh. Bisa menggunakan merek dagang Dormek. Untuk yang lain juga ada CCPU. Itu bisa untuk merangsang tumbuh. Tujuannya apa? Agar ketika nanti tunas itu tumbuh bisa bareng. Kalau alami tetap tumbuh. Akan tetapi karena kesehatan mata tunas ini tidak sama antara luas tersia yang ini dan yang ini, itu kadang selisih beberapa hari. Kalau tidak bareng, otomatis nanti panennya selisih juga harinya. Yang selanjutnya, yang tumbuh terakhir biasanya kurang subur karena nutrisinya sudah habis untuk tumbuh yang pertama. Sebisa mungkin diusahakan tumbuhnya bareng atau selisih 1-2 hari lah, agar kualitas buahnya nanti bisa sama, bisa panen dengan waktu yang sama. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.